Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, sejahtera. Allahu Akbar. Anak-anak kelas 10 RPL dan 10 PKR yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini materi tentang tarikh Islam, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Kita tahu bahwa kota Madinah yang terletak di sebelah utara Hijaz atau 300 mil dari kota Mekah, kota ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad bernama Yathrib, yang merupakan daerah penghasil kurma dan gandum. Menurut sejarah menyebut kota Madinah sebagai kota formatif atau kota yang dibentuk dan dibangun mereka yang eksodus dari tempat tinggal mereka, baik karena alasan konflik ataupun ekonomi. Tadinya kosong, tapi dengan datangnya rombongan ini menamakan dirinya sebagai kota Yathrib. Dalam kitab Lisan Al-Arab yang dikarang Ibnu Mansur, secara bahasa Yathrib berasal dari kata saroba yang artinya mencela, mencerca dan menjelek-jelekan, tapi berubah menjadi asarbu yang berarti lemah atau menurut, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah momentum. Tapi secara linguistik makna aslinya adalah mencela atau mencerca dan menjelek-jelekan. Kota Madinah terdapat 5 kelompok suku yang berperang. 3 di antaranya adalah suku Yahudi, yaitu Bani Nadir, Qainuqa, dan Bani Quraidah. 2 lagi suku Arab, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Suku Yahudi menguasai wilayah yang luas dari perkebunan kurma dan menguasai beberapa kerajinan tangan. Sementara suku Arab mengandalkan tanah pertanian. Mereka bersumber mata pencaharian utama dari pertanian. Intinya suku Yahudi juga bermusuhan satu sama lain, meskipun mereka saling mendukung ketika berhadapan dengan suku Arab. Nah, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dimulai dengan perintah hijrah dalam Quran, di mana termasuk dalam hijrah beliau tidak langsung berangkat menuju Madinah, tapi menunggu perintah dari Allah. Setelah niat yang kuat dan pemikiran yang panjang, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah, menurunkan ayat Quran surat Al-Isra ayat 80 yang artinya, katakanlah Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkan aku dengan cara keluar yang benar, dan berilah aku dari hadiratmu kekuasaan yang memberi pertolongan. Sebab hijrah diantaranya adalah, kita tahu bahwa setelah meninggalnya istri Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu membela dan melindungi Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan Islam semakin berat. Ancaman siksaan, intimidasi dan pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy itu semakin tidak manusiawi, sehingga dirasa Rasulullah kota Mekah dirasa sudah tidak aman lagi. Makkah waktu itu merupakan kota yang sangat tidak nyaman dalam penyebaran agama Islam. Nah, merasa tidak nyamannya itu, maka beliau dan seluruh umat Islam memutuskan untuk hijrah atau pindah ke Madinah. Kota ini dipilih karena lebih aman dan kondisi masyarakatnya sudah heterogen, saling menghormati dan toleransi. Ada beberapa faktor yang mendorong Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Di antaranya, pada tahun 621 Masehi telah datang rombongan yang isinya 13 orang di Madinah di Bukit Aqobah. Mereka berikrar untuk setia memeluk agama Islam dan menjauhi kemungkaran. Kemudian 1 tahun kemudian ada rombongan 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka datang tadinya mau ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau untuk hijrah ke Madinah. Mereka berikrar untuk melindungi beliau Rasulullah Muhammad SAW. Tujuan hijrah Rasulullah tidak hanya sekedar pindah tempat saja, tapi punya tujuan mulia, di antaranya menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan ancaman kekerasan kaum kafir Quraisy, kemudian agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga meningkatkan usaha jihad di jalan Allah, menegakkan dan menjaga agama Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin. Perjalanan Nabi hijrah, setelah turun ayat, para sahabat menuju sana untuk hijrah, dan
rencana ini sangat matang sehingga menimbulkan tingginya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kaum muslimin diperintahkan untuk lebih dahulu menuju Madinah tanpa membawa harta benda. Kemudian baru setelah itu bertahap. Setelah berhasil keluar dari kota Madinah, maka Nabi Muhammad ditemani Abu Bakar secara diam-diam menyusul di saat-saat akhir. Setelah sampai di puncak Gunung Taur yang tingginya kira-kira sejam perjalanan dari Mekah, Rasulullah dan Abu Bakar berlindung di sebuah gua, namanya di gua di puncak gunung. Bahkan setelah masuk di gua itu datanglah laba-laba yang untuk membuat sarang dan burung merpati liar yang ada di atas pohon untuk mengalihkan pandangan orang yang mengejarnya. Saat orang-orang sampai ke tempat ini, mereka berharap tidak mungkin ada orang di dalamnya karena terhalang oleh adanya jalan dari laba-laba. Bagaimana sambutan penduduk Madinah? Sambutan penduduk Madinah demikian hebatnya. Karena apa? Terlebih dahulu kita tahu ada namanya Piagam Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW menjalankan sholat Jumat pertama kali dengan suku Bani Salim dan dalam perjalanan menuju Madinah. Tiba di Madinah dengan membawa kemenangan, beliau bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Hijrah inilah yang menjadi akhir dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Setelah dakwah di Madinah, pertama adalah beliau disambut oleh kaum Ansor dengan sangat luar biasa, merasa cocok dengan masyarakat Madinah, mempunyai rasa toleransi yang tinggi dan saling menghormati, sehingga Rasulullah bersiap untuk melancarkan dakwahnya, meluaskan dakwahnya sampai Madinah. Apa saja yang beliau lakukan? Di antaranya satu, pembinaan masjid. Bagaimana masjid merupakan isu dakwah untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Mengukuhkan perjalanan kaum Ansor dan Muhajirin, di mana di sini Rasulullah mempersilakan Abu Bakar Siddiq dengan Kharijah, kemudian Ja'far dengan Mu'ad, Umar dengan Ibnu Malik, dan yang lain juga. Usaha mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor ini dikukuhkan agar mereka merasa seperti saudara sendiri. Kemudian ada peperangan pada Nabi pada masa Nabi Muhammad SAW ketika hidup. Dari catatan sejarah beliau mengikuti beberapa peperangan, di antaranya satu yang masuk dalam peperangan Ghazwah, di antaranya perang Badar, yaitu perang yang pertama kali terjadi pada sepanjang sejarah Islam, di mana di sini kaum muslimin memperoleh kemenangan luar biasa. Ada juga perang Uhud. Nah, pada perang Uhud ini, setelah kaum Quraisy mengalami kekalahan, maka Quraisy semakin meluap-luap amarahnya. Setelah pasukan melibat kota, Abdullah menarik pasukannya yang ke atas pasukan itu. Nah, awalnya pasukan berkuda Khalid bin Walid gagal menembus dan melukai pasukan pemanah Nabi. Tapi pasukan Quraisy pun kocar kacir. Akan tetapi kemenangan yang hampir diamankan itu dirasa gagal hanya karena pasukan muslimin, termasuk pasukan panah, tergoda oleh harta orang-orang yang ditinggalkan oleh musuh Islam. Ada juga perang Khandak atau Ahzab. Khandak ini jenis parit. Jadi waktu itu perangnya untuk menghindari musuh, sebagai benteng juga membuat parit agar musuh tidak bisa melewati. Ada juga perang Hunain. Pada saat ini di bawah pimpinan Nabi Muhammad dengan kekuatan 12.000 pasukan, umat Islam berangkat ke Hunain dan bisa menumpas penaklukan pasukan musuh. Kemudian perang Tabuk, perang yang paling terakhir diikuti Nabi Muhammad. Ini karena ada kecemburuan dan kekhawatiran Raja Heraklius atas kesuksesan keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Ada perang Mu'tah, yaitu pada waktu itu para raja itu dikirimi surat menolak dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, ada juga yang menolak dengan keras, yaitu membunuh dengan cara yang kejam utusan Nabi yang membawa surat tersebut. Mendengar berita itu, maka Nabi menyiapkan pasukan sebanyak 3.000 orang. Peperangan pun berkobar di wilayah Mu'tah yang terletak di sebelah utara Jazirah. Pasukan Islam mengalami kesulitan menghadapi tentara Ghazan yang dibantu Romawi. Banyak pasukan Islam yang gugur syahid pada waktu itu. Nyata ini komandan perang paling menarik pasukannya dan kembali ke Madinah. Intinya
Intinya apa? Bahwa apa yang dilakukan Rasulullah dalam perjuangan menyebarkan Islam sangat luar biasa, termasuk melewati berbagai tekanan, ancaman dari kaum Quraisy, sehingga hijrahnya beliau ke Madinah memberikan pencerahan, memberikan kemajuan untuk dakwah Islam. Seperti kan sebuah kata mutara, orang-orang besar sepanjang jarak adalah mereka yang lebih banyak bekerja daripada banyak bicara. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah. Kita sebagai generasi Muslim harus bisa mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah dalam berdakwah. Ketika kita ingin mengembangkan dakwahnya, kita harus berhijrah. Hijrah tidak hanya dari dalam, tapi dari luarnya. Lahir dan batin kita hijrah untuk menuju kebaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa apa yang saya sampaikan ini dikomentari, kemudian dikirim lewat YouTube yang ada. Jangan lupa minimal komentar adalah 3 baris, karena untuk penilaian kalian. Terima kasih. Akhirul kata, nun wal qaul masrur. Assalamualaikum warahmatullahi